Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani dari Prodi PG PAUD. Ingin menjelaskan materi 6, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Karya Ranto 2012. Pancasila sebagai etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi Pancasila, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan terakhir Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Arti lambang Pancasila yaitu lambang sila untuk ke-1 bintang tunggal, lambang untuk sila kedua rantai emas, lambang sila untuk ketiga pohon beringin, lambang sila untuk keempat kepala banteng, dan lambang untuk sila kelima padi dan kapas. Epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan valid ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasarkan dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud dengan upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem nilai. Yaitu 1. Dalam Pendidikan Pancasila 2002, karya Purwastuti DKK, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mendukung serangkaian nilai ketuhanan. 2. Kesatuan nilai sila-sila Pancasila bersifat organ, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Menurut kalian, dalam Pendidikan Pancasila 2001, Pancasila bersifat organis, artinya sila pertama merupakan satu kesatuan dan ketuhanan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat terdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Menurut Notonagoro, dalam Pancasila secara ilmiah populer 1975, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarkis, urutannya logis dan berbentuk piramidal. Hakikat berarti tingkat, sedangkan piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila pertama sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandasan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional merupakan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Terakhir, permasalahan pengembangan ilmu di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara berkembang, sehingga dalam pengembangan ilmu masih membutuhkan negara lain. Hambatan yang dialami dalam pengembangan ilmu di Indonesia seperti sumber daya manusia yang masih rendah kualitasnya, belum tersedia teknologi yang modern terhadap pengembangan ilmu, dan juga terkendala dana yang dihadapi dalam melakukan pengembangan ilmu. Berbagai masalah dalam pengembangan ilmu membuat beberapa ciptaan anak bangsa di Indonesia negeri menjadi tidak dihargai dan berkembang. Bahkan negara-negara maju lain
yang berminat dalam mengembangkan ilmu dan diciptakan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Hal ini ditentukan harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menghargai temuan-temuan anak bangsa agar bangsa kita tidak bergantung lagi pada negara lain. Negara Jepang dapat menjadi contoh buat kita dalam hal mengembangkan ilmu di mana segala suatu ciptaan masyarakatnya sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah, bahkan dibiayai dalam hal penelitiannya, sehingga tidak jarang kita lihat masyarakat Jepang sangat kreatif dan dalam menciptakan produk baru hasil dan pengembangan ilmu tersebut. Terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.